Festival seni tahunan di kota ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang mencintai seni dan kreativitas. Suasana ramai dan penuh warna, dengan berbagai karya seni yang dipamerkan, musik yang mengalun lembut, dan aroma makanan lezat yang menggoda selera. Alia, seorang fotografer muda yang penuh semangat, tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia datang dengan kamera di tangan, siap untuk menangkap setiap momen berharga. Alia telah menghabiskan berjam-jam berkeliling festival, mengambil foto-foto para seniman yang sedang bekerja, pengunjung yang terpesona oleh karya seni, dan momen-momen kecil yang seringkali terlewatkan oleh mata biasa. Dia percaya bahwa setiap foto memiliki cerita, dan dia ingin menceritakan kisah-kisah itu melalui lensa kameranya. Namun, di tengah kesibukan festival, dia tidak menyangka bahwa hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat Alia berkeliling, matanya tertuju pada seorang pria yang sedang melukis di kanvas besar. Pria itu memiliki aura misterius, dengan rambut hitam yang sedikit berantakan dan tatapan yang dalam. Dia tampak begitu fokus pada karyanya, seolah-olah dunia di sekitarnya tidak ada artinya. Alia merasa tertarik dan tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa foto. Dia mengatur kameranya, menunggu momen yang tepat untuk menangkap ekspresi seniman itu. Ketika dia akhirnya menekan tombol shutter, pria itu mendongak dan mata mereka bertemu. Alia merasakan detak jantungnya meningkat. Ada sesuatu yang magnetis dalam tatapan pria itu, seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwanya. Alia tersadar, dia tidak hanya mengambil foto, tetapi juga menangkap momen yang penuh ketegangan dan ketertarikan. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Alia memberanikan diri untuk mendekati pria itu. "Hai, saya Alia," katanya, mencoba terdengar santai meskipun hatinya berdebar-debar. "Saya melihat Anda melukis dan saya sangat terkesan." Pria itu tersenyum, senyuman yang membuat Alia merasa hangat di dalam. "Saya Rizky," jawabnya. "Terima kasih. Saya hanya mencoba menangkap keindahan festival ini." Mereka mulai berbincang, dan Alia merasa semakin nyaman. Rizky bercerita tentang latar belakangnya sebagai seniman, bagaimana dia baru saja pindah ke kota ini untuk mengejar mimpinya. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Rizky berbicara tentang seni dan kehidupan. Dia merasa ada koneksi yang kuat di antara mereka, meskipun baru saja bertemu. Setelah beberapa saat, Alia mendapatkan ide. "Bagaimana kalau kita berfoto bersama? Saya ingin mengabadikan momen ini," katanya dengan semangat. Rizky terlihat ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk setuju. Mereka berdiri berdampingan, dan Alia mengarahkan kameranya. "Senyum," serunya, dan mereka berdua tersenyum lebar. Setelah mengambil beberapa foto, Alia merasa puas. Dia tahu bahwa foto-foto ini akan menjadi kenangan yang berharga. Namun, dia tidak menyangka bahwa salah satu foto tersebut akan menjadi viral. Setelah festival berakhir, Alia mengunggah foto-foto itu ke media sosialnya, dan dalam waktu singkat, foto mereka berdua menjadi sorotan. Banyak orang terpesona oleh keindahan momen tersebut, dan komentar serta like mulai mengalir deras. Keesokan harinya, Alia terbangun dengan notifikasi yang memenuhi ponselnya. Dia terkejut melihat foto yang diunggahnya telah mendapatkan ribuan like dan komentar. Siapa pria misterius ini? Keduanya terlihat sempurna bersama. Cinta pada pandangan pertama? Komentar-komentar itu membuatnya tersenyum, tetapi juga merasa canggung. Dia tidak pernah mengira foto itu akan menarik perhatian sebanyak ini. Namun, di balik semua perhatian itu, Alia merasa ada sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rizky. Meskipun mereka hanya bertemu sebentar, perasaan yang muncul di antara mereka terasa begitu nyata. Dia merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang menghubungkan mereka, dan dia ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Setelah beberapa hari, Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rizky. Dia mencari namanya di media sosial dan menemukan akun Instagramnya. Rizky memiliki banyak pengikut, dan foto-fotonya menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dia juga sering membagikan momen-momen dari kehidupannya sebagai seniman. Alia merasa terinspirasi dan semakin tertarik. Alia akhirnya memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Rizky. "Hai, ini Alia. Saya harap kamu tidak keberatan, tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih atas momen indah di festival seni.
Foto kita menjadi viral. Dia menunggu dengan cemas, berharap Rizky akan membalas. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Rizky muncul di layar. Hai Alia, senang mendengar dari kamu. Saya juga sangat menikmati pertemuan kita. Foto itu sangat berarti bagi saya. Alia merasa senang dan bersemangat. Mereka mulai berbincang lebih banyak, saling bertukar cerita tentang kehidupan dan impian masing-masing. Seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin intens. Alia merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Rizky mengungkapkan ketertarikan yang sama, dan mereka merencanakan untuk bertemu lagi. Alia tidak sabar untuk melihatnya, merasakan ketegangan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Alia mengenakan gaun sederhana tetapi elegan, merasa gugup dan bersemangat. Dia tiba di kafe tempat mereka sepakat untuk bertemu, dan saat melihat Rizky masuk, hatinya berdebar. Rizky terlihat lebih tampan dari yang dia ingat, dengan senyuman yang membuatnya merasa lemah. Mereka duduk dan mulai berbincang, dan Alia merasakan chemistry yang kuat di antara mereka. Setiap tawa, setiap tatapan, semakin memperkuat perasaan yang tumbuh di dalam hati mereka. Alia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang mendalam, dan dia merasa seolah-olah mereka ditakdirkan untuk bertemu. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Alia juga merasakan keraguan. Apakah ini hanya ketertarikan sesaat? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang besar, tetapi dia juga takut akan kemungkinan kehilangan. Saat malam semakin larut, mereka berdua sepakat untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin romantis. Alia merasa seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Dalam perjalanan itu, mereka berbagi impian dan harapan, dan Alia merasa semakin terikat dengan Rizky. Ketika mereka berhenti di sebuah taman kecil, Rizky tiba-tiba berhenti dan menatap Alia dengan serius. Alia, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya tidak tahu kemana ini akan membawa kita, tetapi saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, katanya dengan tulus. Alia terkejut, tetapi hatinya melompat kegirangan. Dia merasakan hal yang sama, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Saya juga merasakannya. Rizky, ini terasa begitu nyata. Jawabnya, suaranya bergetar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Alia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Pertemuan tak terduga ini telah membawa mereka ke jalur yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan ketakutan, Alia menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan cinta dan penemuan. Setelah pertemuan tak terduga di festival seni, hidup Alia berubah drastis. Foto yang diambilnya bersama Rizky menjadi viral, dan perhatian publik terhadap mereka semakin meningkat. Setiap kali Alia membuka media sosialnya, dia disambut dengan komentar dan pesan dari penggemar yang penasaran tentang hubungan mereka. Beberapa bahkan menganggap mereka sebagai pasangan yang sempurna, meskipun mereka baru saja saling mengenal. Alia merasa terjebak antara kebanggaan dan kecanggungan. Di satu sisi, dia senang karena karyanya sebagai fotografer mendapatkan pengakuan. Namun, di sisi lain, dia merasa tekanan dari ekspektasi orang-orang yang menganggap mereka sudah menjalin hubungan. Dia tidak ingin mengecewakan penggemar, tetapi dia juga tidak ingin terburu-buru dalam menjalin hubungan dengan Rizky. Setiap malam, Alia dan Rizky terus berkomunikasi melalui pesan. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, impian, dan harapan. Alia merasa semakin terikat dengan Rizky, dan setiap pesan yang diterimanya membuatnya semakin bersemangat. Rizky memiliki cara unik dalam mengekspresikan dirinya, dan Alia terpesona oleh pemikirannya yang dalam dan pandangannya tentang seni. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang, Rizky mengirimkan pesan yang membuat Alia terkejut. Alia, bagaimana kalau kita bertemu lagi? Saya ingin menghabiskan waktu lebih banyak denganmu. Tulisnya. Jantung Alia berdegup kencang. Dia merasa senang sekaligus cemas. Pertemuan kedua ini akan menjadi momen penting, dan dia tidak ingin mengecewakan Rizky. Ya, saya juga ingin bertemu lagi. Di mana kita bisa bertemu? Balas Alia dengan cepat. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang terkenal dengan suasana artistiknya.
Kafe itu dikelilingi oleh lukisan-lukisan indah dan memiliki area luar ruangan yang nyaman. Alia tiba lebih awal, merasakan campuran kegembiraan dan kecemasan. Dia mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri, tetapi tetap nyaman. Ketika Rizky tiba, Alia merasa hatinya bergetar. Dia mengenakan kaos hitam dan celana jeans, terlihat santai namun tetap menarik. Rizky tersenyum lebar saat melihat Alia, dan mereka saling menyapa dengan hangat. "Kamu terlihat cantik," kata Rizky, dan Alia merasa pipinya memerah. Mereka duduk di meja di luar, dikelilingi oleh suara riuh pengunjung lain dan aroma kopi yang menggoda. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Alia merasa nyaman berbagi cerita tentang keluarganya, impian menjadi fotografer terkenal, dan ketakutannya akan masa depan. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan pandangannya. Saat mereka berbicara, Alia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin mendalam terhadap Rizky. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil minuman, Alia merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Dia menyadari bahwa ketertarikan fisik yang awalnya muncul di festival seni kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setelah beberapa gelas kopi, Rizky mengajak Alia untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Mereka menjelajahi area seni di sekitar, melihat lukisan-lukisan yang dipamerkan dan berbicara tentang makna di balik setiap karya. Alia terpesona oleh cara Rizky mengamati seni, seolah-olah dia bisa melihat ke dalam jiwa para seniman. Di tengah perjalanan, Rizky berhenti di depan sebuah lukisan besar yang menggambarkan dua orang yang saling berpelukan di bawah hujan. "Lihatlah, ini menggambarkan cinta yang tulus," katanya. "Cinta yang bisa bertahan meskipun ada rintangan." Alia menatap lukisan itu, merasakan getaran di dalam hatinya. "Saya setuju. Cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan memahami satu sama lain, bukan?" jawabnya, dan Rizky mengangguk. Mereka melanjutkan percakapan, dan Alia merasa semakin terhubung dengan Rizky. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang mengganggu pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah perasaan ini hanya sementara, atau jika ada sesuatu yang lebih dalam. Apakah mereka benar-benar cocok satu sama lain? Atau apakah ini hanya ketertarikan sesaat yang dipicu oleh momen viral? Saat malam semakin larut, Rizky mengajak Alia untuk duduk di bangku taman. Suasana tenang dan bintang-bintang bersinar di langit malam. Rizky menatap Alia dengan tatapan yang dalam, dan Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. "Alia, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita," katanya pelan. "Saya tidak tahu kemana ini akan membawa kita, tetapi saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam." Alia terdiam sejenak, merasakan beratnya kata-kata Rizky. Dia ingin menjawab, tetapi keraguan masih menghantuinya. "Saya juga merasakannya, Rizky. Tetapi kita baru saja bertemu. Apakah ini hanya perasaan sementara?" tanyanya, suaranya bergetar. Rizky tersenyum lembut. "Mungkin. Tetapi saya percaya bahwa kita harus memberi kesempatan pada perasaan ini. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya." Alia merasa terharu mendengar kata-kata Rizky. Dia tahu bahwa dia harus mengambil risiko. "Baiklah, saya setuju. Mari kita lihat kemana ini akan membawa kita," jawabnya, dan Rizky tersenyum lebar. Malam itu, mereka berbagi momen-momen kecil yang penuh makna. Mereka saling bercerita tentang impian dan harapan, dan Alia merasa semakin terikat dengan Rizky. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka akan mampu menghadapi tantangan yang mungkin muncul di depan? Setelah pertemuan itu, Alia dan Rizky semakin sering bertemu. Mereka menjelajahi kota bersama, mengunjungi galeri seni, dan berbagi pengalaman. Setiap pertemuan membawa mereka lebih dekat, dan Alia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Namun, dia juga menyadari bahwa perhatian publik terhadap mereka semakin meningkat. Setiap kali mereka terlihat bersama, foto-foto mereka diunggah ke media sosial, dan komentar-komentar tentang hubungan mereka semakin banyak. Alia merasa tertekan oleh ekspektasi orang-orang. Dia tidak ingin hubungan mereka menjadi bahan perbincangan publik, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Rizky. Dia berusaha untuk tetap fokus pada hubungan mereka, tetapi tekanan dari luar semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di taman,
Alia memutuskan untuk berbicara tentang perasaannya. Rizky, saya merasa semakin terikat denganmu, tetapi saya juga merasa tertekan dengan semua perhatian ini. Saya tidak ingin hubungan kita menjadi bahan perbincangan orang lain, katanya, suaranya penuh kejujuran. Rizky menatapnya dengan serius. Saya mengerti, Alia. Kita harus menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap pribadi. Kita tidak perlu membiarkan orang lain menentukan bagaimana kita harus merasa satu sama lain. Alia merasa lega mendengar kata-kata Rizky. Dia tahu bahwa mereka harus berjuang untuk menjaga hubungan ini tetap kuat, terlepas dari semua tantangan yang mungkin muncul. Dengan semangat baru, mereka berjanji untuk saling mendukung dan menjaga perasaan mereka satu sama lain. Malam itu, Alia dan Rizky saling berpelukan, merasakan kehangatan dan kenyamanan di antara mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun ada tantangan di depan, mereka siap untuk menghadapinya bersama. Malam itu, suasana di taman terasa tenang, tetapi di dalam hati Alia, ada badai perasaan yang berkecamuk. Dia dan Rizky duduk di bangku kayu, dikelilingi oleh cahaya lampu taman yang lembut. Alia menatap bintang-bintang di langit, berusaha mencari keberanian untuk mengungkapkan apa yang mengganggu pikirannya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang pesat, tetapi dia juga merasakan tekanan dari luar yang semakin berat. Rizky, katanya pelan, suaranya bergetar. Kita perlu berbicara tentang hubungan kita. Rizky menatapnya dengan serius, seolah-olah dia sudah menunggu momen ini. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya. Nada suaranya lembut dan penuh perhatian. Alia menarik napas dalam-dalam. Saya merasa kita semakin dekat, dan saya sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Namun, saya juga merasa tertekan dengan perhatian publik terhadap kita. Saya tidak ingin hubungan kita menjadi bahan perbincangan orang lain. Ungkapnya, matanya menatap Rizky dengan penuh harap. Rizky mengangguk, memahami kekhawatiran Alia. Saya juga merasakannya. Ketika foto kita menjadi viral, saya merasa seolah-olah kita berada di bawah mikroskop. Tetapi saya percaya bahwa apa yang kita miliki lebih penting daripada apa yang orang lain katakan. Jawabnya, suaranya tegas. Alia merasa lega mendengar kata-kata Rizky. Saya ingin kita fokus pada perasaan kita satu sama lain, bukan pada ekspektasi orang lain. Saya ingin tahu apakah kita bisa menghadapi semua ini bersama. Katanya, matanya berbinar. Rizky tersenyum, dan Alia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Saya ingin kita berjuang bersama. Saya percaya bahwa cinta yang tulus bisa mengatasi segala rintangan. Kita hanya perlu saling mendukung dan jujur satu sama lain, ujarnya. Malam itu, mereka berbagi harapan dan ketakutan, dan Alia merasa semakin terikat dengan Rizky. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi tantangan yang mungkin muncul, tetapi dia juga merasa yakin bahwa mereka bisa melakukannya bersama. Mereka berjanji untuk tetap saling mendukung dan tidak membiarkan tekanan dari luar mempengaruhi hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, Alia dan Rizky semakin sering terlihat bersama. Mereka menjelajahi kota, mengunjungi galeri seni, dan berbagi pengalaman. Setiap pertemuan membawa mereka lebih dekat, dan Alia merasa semakin yakin bahwa Rizky adalah orang yang tepat untuknya. Namun, perhatian publik terhadap mereka tidak kunjung reda. Setiap kali mereka terlihat bersama, foto-foto mereka diunggah ke media sosial, dan komentar-komentar tentang hubungan mereka semakin banyak. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di sebuah kafe, Alia menerima pesan dari seorang teman. Alia, kamu tahu kan bahwa banyak orang membicarakan hubunganmu dengan Rizky? Beberapa bahkan mengatakan bahwa kamu hanya mencari ketenaran, tulis temannya. Alia merasa hatinya tertekan. Dia tidak ingin orang-orang berpikir bahwa hubungan mereka hanya untuk kepentingan publik. Dia menatap Rizky, yang sedang asyik membaca menu. Rizky, bagaimana jika orang-orang berpikir bahwa kita hanya bersama untuk ketenaran? Saya tidak ingin hubungan kita dianggap tidak tulus. Ungkapnya, suaranya penuh kekhawatiran. Rizky menatapnya dengan serius. Alia, kita tahu apa yang kita rasakan satu sama lain. Itu yang terpenting. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang bisa kita lakukan adalah tetap jujur dan saling mendukung. Jawabnya, nada suaranya tegas. Alia merasa terharu mendengar kata-kata Rizky. Dia tahu bahwa dia harus mempercayai perasaannya dan tidak membiarkan opini orang lain mempengaruhi hubungan mereka. Kamu benar.
Mari kita fokus pada kita, katanya, dan Rizky tersenyum. Mereka melanjutkan pertemuan itu dengan lebih santai, berbagi tawa dan cerita. Alia merasa semakin yakin bahwa Rizky adalah orang yang tepat untuknya. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketakutan akan masa depan. Apakah mereka akan mampu menghadapi semua tantangan yang mungkin muncul? Beberapa minggu kemudian, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Rizky tiba-tiba berhenti dan menatap Alia dengan serius. "Alia, saya ingin mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang spesial," katanya, suaranya penuh harapan. Alia merasa penasaran. "Apa itu?" tanyanya, matanya berbinar. Rizky mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. "Saya ingin mengajakmu untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek seni. Saya ingin kita menciptakan sesuatu yang bisa menggambarkan perjalanan kita bersama," ungkapnya, membuka kotak tersebut dan menunjukkan sebuah sketsa. Alia terkejut dan terharu. "Wow, ini luar biasa. Saya sangat senang bisa berkolaborasi denganmu," jawabnya, merasa bersemangat. Mereka mulai merencanakan proyek seni tersebut, dan Alia merasa semakin terikat dengan Rizky. Setiap hari, mereka bekerja bersama, berbagi ide dan inspirasi. Proyek itu menjadi cara bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka satu sama lain, dan Alia merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Suatu malam, saat mereka sedang bekerja di studio, Alia menerima pesan dari seorang jurnalis. "Alia, kami ingin melakukan wawancara tentang hubunganmu dengan Rizky. Ini bisa menjadi kesempatan besar untuk kariermu," tulis jurnalis tersebut. Alia merasa bingung. Dia tidak ingin hubungan mereka menjadi bahan perbincangan publik, tetapi dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berbagi karya seni mereka. Dia menatap Rizky, yang sedang fokus menggambar. "Rizky, saya baru saja menerima tawaran untuk wawancara. Apa pendapatmu?" tanyanya, suaranya penuh keraguan. Rizky berhenti sejenak dan menatap Alia. "Alia, ini adalah keputusanmu. Jika kamu merasa nyaman untuk berbagi tentang kita, lakukanlah. Tetapi jika kamu merasa itu akan mengganggu hubungan kita bisa menolaknya," jawabnya, nada suaranya tenang. Alia merasa terharu mendengar dukungan Rizky. "Saya ingin berbagi tentang karya seni kita, tetapi saya juga tidak ingin hubungan kita menjadi sorotan. Mungkin kita bisa melakukan wawancara tanpa membahas kehidupan pribadi kita?" usulnya. Rizky mengangguk setuju. "Itu ide yang bagus. Kita bisa fokus pada seni dan proyek yang kita kerjakan. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa cinta dan seni bisa berjalan beriringan," katanya, senyumnya membuat Alia merasa lebih tenang. Alia akhirnya setuju untuk melakukan wawancara, dan mereka berdua bekerja keras untuk mempersiapkan proyek seni mereka. Saat hari wawancara tiba, Alia merasa gugup tetapi juga bersemangat. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan mereka sebagai seniman dan bagaimana cinta mereka mempengaruhi karya seni yang mereka ciptakan. Setelah wawancara selesai, Alia merasa lega. Dia tahu bahwa mereka telah berhasil menjaga privasi hubungan mereka sambil tetap berbagi tentang seni. Ketika artikel itu diterbitkan, banyak orang terinspirasi oleh kisah mereka, dan Alia merasa bangga bisa berbagi perjalanan mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan Alia dan Rizky semakin kuat. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghadapi tantangan bersama. Alia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang momen-momen indah, tetapi juga tentang saling memahami dan berjuang bersama. Suatu malam, saat mereka duduk di taman yang sama di mana mereka pertama kali berbicara tentang perasaan mereka, Rizky menatap Alia dengan serius. "Alia, saya ingin bertanya sesuatu yang penting," katanya, suaranya penuh harapan. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" tanyanya, matanya berbinar. Rizky mengambil napas dalam-dalam. "Apakah kamu bersedia untuk menjadikan kita lebih dari sekadar pasangan? Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersamamu," ungkapnya, matanya penuh cinta. Alia terharu mendengar kata-kata Rizky. Dia tahu bahwa inilah saat yang ditunggu-tunggu. "Ya, Rizky. Saya ingin menghabiskan hidup saya bersamamu. Kamu adalah jodohku," jawabnya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Mereka saling berpelukan, merasakan cinta yang tulus dan kuat di antara mereka. Alia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah,
Tetapi dia percaya bahwa bersama Rizky, mereka bisa menghadapi segala rintangan. Cinta mereka telah tumbuh dari sebuah foto yang viral menjadi sebuah kisah yang penuh makna. Dan Alia merasa bersyukur telah menemukan jodohnya di tengah keramaian dunia. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi masa depan bersama. Cinta mereka adalah bukti bahwa takdir bisa membawa dua jiwa yang saling melengkapi, bahkan dari pertemuan yang paling tak terduga sekalipun.